Sahabat yang disayang Allah Ta'ala, pada kesempatan yang Allah berkahi ini kita akan mendengarkan cerita tentang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh ialah saudara ipar Abdullah bin Amr bin Haram, karena ia merupakan suami saudarinya Hindun binti Amr. Ibnu Al-Jamuh merupakan salah seorang tokoh penduduk Madinah dan pemimpin Bani Salamah. Ia didahului masuk Islam oleh putranya sendiri, yaitu Mu'adz bin Amr, yang termasuk kelompok 70 peserta Bai'at Aqabah II. Mu'adz bin Amr ada waktu itu bersama sahabatnya Mu'adz bin Jabal, menyebarkan Islam di kalangan penduduk Madinah dengan semangat seorang mukmin muda yang gagah berani. Telah terjadi kebiasaan manusia pada waktu itu, yang mana golongan bangsawan selalu menyediakan duplikat berhala-berhala besar yang terdapat di tempat-tempat pemujaan umum yang dikunjungi oleh orang banyak. Mu'adz bin Amr bersama temannya Mu'adz bin Jabal telah bermufakat akan menjadikan berhala di Amr bin Al-Jamuh sebagai barang permainan dan penghinaan. Pada malam hari, mereka berdua menyelinap ke dalam rumah, lalu mengambil berhala itu dan membuangnya ke dalam lubang yang biasa digunakan orang untuk membuang hajatnya. Pagi harinya, Amr tidak melihat Manaf berada di tempat biasanya. Ia mencari berhala itu dan akhirnya menemukannya di tempat buang hajat. Amr marah besar dan berteriak, "Celaka! Siapakah yang telah melakukan perbuatan durhaka terhadap Tuhan-Tuhan kami tadi malam?" Ia lalu mencuci dan membersihkan berhala itu dan menaburkan wangi-wangian. Sahabat yang sayang Allah, malam berikutnya Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal memperlakukan berhala itu seperti pada malam sebelumnya. Hal yang sama juga berlangsung pada malam-malam selanjutnya. Akhirnya setelah merasa bosan, Amr mengambil pedangnya lalu menaruhnya di leher Manaf sambil berkata, "Jika kamu betul-betul dapat memberikan kebaikan, pertahankanlah dirimu sendiri." Keesokan harinya, Amr kembali tidak menemukan berhalanya di tempat biasa. Ia menemukannya di tempat pembuangan hajat seperti sebelumnya. Hanya saja, kali ini tidak sendirian. Berhala itu terikat bersama bangkai seekor anjing dengan tali yang kuat. Saat memuncak kemarahan, kekecewaan, dan ketidakpercayaannya, tiba-tiba beberapa bangsawan Madinah yang telah masuk Islam mendekatinya di tempat tersebut. Sambil menunjuk kepada berhala yang tergeletak tidak berdaya dan terikat pada bangkai anjing itu, mereka mencoba menggugah akal nurani dan kesadaran Amr bin Al-Jamuh dengan menjelaskan kepadanya perihal ilah yang maha benar lagi maha tinggi, yang tidak satupun yang menyamainya. Mereka juga menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang jujur dan terpercaya, yang muncul di arena kehidupan ini untuk memberi, bukan untuk menerima, untuk memberi petunjuk dan bukan untuk menyesatkan. Selanjutnya, mereka menjelaskan tentang Islam yang datang untuk membebaskan manusia dari segala macam belenggu dan menghidupkan pada mereka semangat pengabdian kepada Allah serta menerangi dalam hati mereka dengan cahayanya. Dalam sekejap saja, Amr telah menemukan jati diri dan tempat kembalinya. Beberapa saat kemudian, ia pergi untuk membersihkan pakaian dan badannya. Lalu
memakai minyak wangi, dan merapikan diri hingga tampak mentereng. Setelah itu, ia berjalan dengan langkah yang mantap dan jiwa yang bercahaya untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW dan menempati kedudukannya di barisan orang-orang yang beriman. Amr bin Al-Jamuh telah menyerahkan hati dan hidupnya kepada Allah, Rabb semesta. Meskipun sejak awal ia telah ditakdirkan sebagai seorang pemurah dan dermawan, Islam telah melipat gandakan kedermawanannya ini, hingga seluruh harta kekayaannya diserahkannya untuk kepentingan agama dan rekan-rekan seperjuangannya. Sebagaimana Amr bin Al-Jamuh membaktikan hartanya di jalan Allah, ia juga ingin mendermakan dan mengorbankan jiwa dan hidupnya. Tetapi bagaimana caranya? Kakinya yang pincang membuatnya tidak layak untuk ikut dalam peperangan. Ia mempunyai 4 orang putra, semuanya beragama Islam dan semuanya ksatria bagaikan singa, dan ikut bersama Nabi Muhammad SAW dalam setiap peperangan, tabah dalam menunaikan kewajiban jihad. Amr telah berupaya untuk ikut bergabung dalam perang Badar, tetapi putra-putranya memohon kepada Nabi agar ia mengurungkan maksudnya dengan kesadaran sendiri, atau bila terpaksa dengan larangan dari Nabi Muhammad SAW. Meski ia harus kecewa, Nabi pun menyampaikan kepada Amr bahwa Islam membebaskan dirinya dari kewajiban perang dengan alasan ketidakmampuan disebabkan cacat kakinya yang berat itu. Tetapi ia tetap mendesak dan minta diizinkan hingga Rasulullah SAW terpaksa mengeluarkan perintah agar ia tetap tinggal di Madinah. Pada perang Uhud, Amr pergi menemui Nabi dan memohon kepada beliau agar diizinkan bergabung kembali untuk berperang. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, putra-putraku bermaksud hendak menghalangiku pergi bertempur bersamamu. Demi Allah, aku sangat berharap dengan kepincanganku ini aku dapat merebut surga." Karena Amr terus mendesak agar diizinkan, akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan izin kepadanya untuk bergabung dengan pasukan. Amr mengambil senjatanya dan dengan hati yang diliputi oleh rasa puas dan gembira, ia berangkat ke medan perang. Ia berdoa kepada Allah dengan suara yang penuh ketundukan, "Ya Allah, karuniakanlah kesyahidan kepadaku, dan janganlah Engkau kembalikan diriku kepada keluargaku." Kedua pasukan bertemu pada hari Uhud tersebut. Amr bin Al-Jamuh bersama keempat putranya maju ke depan, menebaskan pedangnya ke kepala pasukan kesyirikan dan kegelapan. Di tengah-tengah pertarungan yang hebat itu, Amr melompat dengan kaki pincangnya, dan sekali lompat, pedangnya menyambar satu kepala dari kepala-kepala penyembah berhala. Ia terus melepaskan pukulan-pukulan pedangnya ke kiri, ke kanan dengan tangan kanannya, sambil menengok ke sekelilingnya, seolah-olah mengharapkan kedatangan malaikat secepatnya yang akan menemani dan mengawalnya masuk surga. Itu benar karena ia telah memohon kepada Rabb-Nya agar dikaruniai kesyahidan, dan ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Ia sangat menambahkan kakinya yang pincang itu berada di dalam surga, agar ahli surga nanti mengetahui bahwa Muhammad SAW itu tahu bagaimana caranya memilih sahabat dan bagaimana pula mendidik dan menempa manusia. Saat yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Sebuah pukulan pedang yang menjadi aba-aba bahwa saat menjadi pengantin telah tiba. Pengantin kesyahidan yang mulia di kebun-kebun yang abadi dan di surga Firdaus, karena yaitu atas karunia Zat yang Maha Pengasih. Ketika kaum muslimin sedang melakukan proses pemakaman para syuhada mereka,
Rasulullah SAW mengeluarkan perintah yang telah kita dengar sebelumnya. Perhatikan, kuburlah jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Al-Jamuh di satu lubang, karena semasa hidup mereka adalah saling mencintai dan menyayangi. Kedua sahabat yang saling menyayangi dan gugur syahid dalam satu peperangan itu dikuburkan dalam satu liang kubur, dalam pangkuan tanah yang menyambut jasad mereka yang suci, setelah menyaksikan kepahlawanan mereka yang luar biasa. 46 tahun setelah pemakaman mereka berdua itu, terjadilah banjir besar yang melanda dan menggenangi tanah perkuburan. Kaum muslimin pun segera memindahkan kerangka para syuhada, dan ternyata mereka sebagai dilukiskan oleh orang-orang yang ikut memindahkan mereka. Jasad mereka terasa lembut dan ujung-ujung anggota tubuh mereka juga tidak kaku. Ketika itu Jabir bin Abdullah masih hidup. Ia bersama keluarganya pergi ke sana untuk memindahkan kerangka ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram dan kerangka suami bibinya Amr bin Al-Jamuh. Mereka juga mendapati keduanya di dalam kubur seolah-olah sedang tidur nyenyak. Tubuh mereka tidak sedikit pun dimakan tanah, dan dari kedua bibir masing-masing belum hilang senyuman manis pertanda kerelaan dan kebanggaan yang telah terlukis sejak mereka dipanggil untuk menemui Allah dulu. Sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, apakah sekalian merasa heran? Tidak, janganlah kita merasa heran karena roh orang-orang besar yang suci dan bertakwa, yang mampu mengendalikan arah tujuan hidupnya, membuat tubuh-tubuh kasar yang menjadi tempat kediamannya memiliki kekebalan yang dapat mencegah semua faktor penguraian dan pengaruh tanah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari cerita Amr bin Al-Jamuh ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sinyal positif, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad.